bungsu Ahmad Dhani Selasa 1 Oktober kemarin dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan pertama di rumah sakit tersebut. Sebelum berangkat dan memeriksakan hasil operasi serta luka-luka yang diderita pada kecelakaan 8 September 2013 di Tol Jagorawi lalu, Ahmad Dhani terlihat bercengkrama dan bersenda gurau dengan putra bungsunya itu. Jadi selanya nggak ada nih om, ya kan? Ya, selanya ini bagus nih. Jadi selanya nggak ada nih. Karena 78 hancur om. 78. Kedatangan Oma Ahmad Dhani yang ingin mendoakan Aki J mampu membuat suasana semakin hangat. Bahkan kehadirannya membuat para sang cici terlihat berseri-seri. Lain kok, doanya orang Katolik itu manjur tuh. Apalagi omanya sendiri. Terima kasih Tuhan. Kehadiran nenek buyut Aki J di rumah tersebut memang menjadi kebahagiaan tersendiri untuk seluruh keluarga Ahmad Dhani. Pasalnya di usia yang sudah terbilang renta itu, Elvira Gionina masih mampu memberikan dukungan untuk Aki J. Demi sang cicit pula, Elvira mampu mengalahkan kerentaannya. Dul, saya harap so pasti lekas sembuh dan saya berjanji Dul akan sembuh. Oma berdoa buat kamu ya, supaya kamu lekas sembuh, bisa sekolah lagi, bisa pinter. Terima kasih Tuhan. Seusai didoakan oleh nenek buyutnya, Aki J pun bersiap berangkat menjalani pemeriksaan medis pertamanya di Rumah Sakit Pondok Indah. Untuk urusan persiapan itu sendiri, Aki J membutuhkan bantuan 2 orang pegawai Ahmad Dhani untuk membantunya mengenakan pakaian. Au, kena om. Pelan-pelan. Angkat ya. Selesai berpakaian, Aki J pun beranjak pindah ke kursi roda yang sudah disiapkan Ahmad Dhani. Kamar perawatannya yang terletak di lantai 2 ternyata cukup menyulitkan para pegawai Dhani untuk menurunkan Aki J. Jariku klik ini Bel. Tiga ya. Tiga ya. Bantu ya, kan? Aduh. Ya, aku mau. Ya. Kamu gak usah pegangan dulu. Gak usah pegangan dulu, santai. Kepala hati-hati. Ya. Perjuangan Aki J untuk mengenakan pakaian dan turun dari lantai 2 rumahnya mau tak mau membutuhkan ekstra kesabaran dan kegigihan. Semua tentu tak sama jika dibanding dengan kondisi saat kecelakaan belum terjadi. Namun hidup harus selalu melangkah ke depan. Dan Ahmad Dhani hingga saat ini tak mengetahui persis bagaimana gejolak perasaan putra bungsunya seusai mengetahui korban tewas akibat kecelakaan naas tersebut. Dan perjuangannya dia juga adalah bagaimana mengatasi mentalnya dia sendiri setelah dia mengetahui kenyataan bahwa dia sudah dalam tanda kutip ya, kecelakaannya itu menewaskan 7 orang. Itu juga saya belum tahu sejauh apa kekuatan dia atau perjuangan dia dalam melawan batin itu gitu. Dalam kasus kecelakaan maut Tol Jagorawi tanggal 8 September 2013 tersebut, Aki J memang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
tersangka oleh pihak berwajib. Pemeriksaan juga sudah dijadwalkan oleh polisi pada pekan lalu. Namun karena Aki J secara fisik belum siap, pemeriksaan itu pun dibatalkan. Rencananya pada hari Jumat 4 Oktober 2013 lusa, polisi akan mencoba kembali memeriksanya. Dalam pelaksanaan pemeriksaan nanti akan didampingi oleh Bapas, juga oleh orang tua dari Aki J sendiri, oleh pemerhati anak, oleh psikolog, dan dalam suasana yang sebaik-baiknya, artinya penyidik tidak menggunakan pakaian seragam, bisa dilakukan dengan santai dan kondusif agar Aki J bisa memberikan keterangan apa adanya. Surat panggilan pemeriksaan untuk hari Jumat 4 Oktober lusa juga telah dilayangkan oleh polisi. Kabarnya jika Aki J tidak bisa datang ke kantor polisi untuk pemeriksaan, polisi telah siap datang ke rumah Ahmad Dhani untuk mengambil keterangan. Namun rencana pihak berwajib itu ditanggapi pesimistis oleh Dhani karena kondisi putranya yang belum pulih. Kalau secara fisik pasti kita udah tahu fisik dulu memang belum bisa untuk dilakukan BAP. Nanti tinggal setelah fisiknya agak baik, mungkin 100% baik, baru kita akan coba kaseto untuk melihat fisiknya dia, psikisnya dia. Karena sampai saat ini ya masih banyak trauma sana sini gitu kan. Naik mobil kencang trauma, dengar suara mobil trauma gitu. Pemeriksaan itu mempertimbangkan kondisi psikis dan kesiapan mental anak. Nah, kalau seandainya temannya Aki J diperiksa dengan alasan bahwa dia secara mental sudah siap, itu mungkin dia bisa. Tapi kalau untuk Aki J itu harus dikonfirmasi ke baik dokter maupun orang tua yang tahu persis bagaimana kondisi anak. Menurut Komisioner KPAI M. Ihsan, surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa Aki J sudah pulih sangat diperlukan dalam pemeriksaan polisi tersebut. Tanpa keterangan dokter, pemeriksaan Aki J akan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena ia memang masih di bawah umur. Ya tentunya bisa atau tidaknya diperiksa Aki J berkaitan dengan kesehatannya baik secara fisik maupun psikis. Tentunya kalau akan diperiksa nanti tidak jadi umpamanya, tentunya ada keterangan dokter atau hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, kita harapkan dalam hari Jumat Aki J sudah sehat dan bisa dilakukan pemeriksaan. Ya lihat nanti gimana kondisinya dulu kan. Kita kan nggak tahu kondisinya. Tiba-tiba tanggal 3 tiba-tiba kondisinya 100% pulih kan kita nggak tahu. Polisi juga bisa mengerti kondisi dulu gitu. Dan ini kan kita kan harus tetap mengedepankan kepentingan anak kan, nomor satu gitu. Siapa saja. Ini kan bukan masalah dulu saja tapi masalah anak Indonesia. Memang untuk anak itu tidak bisa diperlakukan sama dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa dipanggil tidak mau, itu dipanggil paksa atau dijemput paksa. Tapi untuk anak itu harus dipertimbangkan betul apakah anak-anak itu siap diperiksa atau tidak. Nah, jika seandainya dokter mengatakan bahwa secara mental dia belum siap, maka penyidik harus menunggu waktu yang tepat, minimal menurut keterangan dokter. Aki J memang belum pulih sepenuhnya baik secara fisik maupun psikis. Bahkan sesungguhnya pemulihan fisik remaja berusia 13 tahun itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Rencana pihak berwajib untuk meminta keterangan tentang kecelakaan pada tanggal 8 September 2013 itu bukanlah pekerjaan yang ringan karena perlu kesabaran dari semua pihak. Tapi proses pemulihan tersebut sudah dimulai. Dan Selasa kemarin, Aki J sudah kembali ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis pertamanya. Masih di RCM semua. Sementara masih identitas untuk keluarga masih belum diketahui. CCTV sedang kita upayakan.